A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan diberikan kesehatan serta umur panjang, dimudahkan segala urusannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Hukum angkatan tahun 2021, kelas HI 21A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas saya sebagai ujian akhir semester ganjil tahun 2021-2022, mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Adapun judul konten yang saya pilih adalah Ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan sistem demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan atau dasar hukum negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 lembaga negara yang utama. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif, yang keempat ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD memiliki tugas dan fungsi wewenang untuk membuat undang-undang guna mengatur hubungan antar lembaga negara. Selain itu, DPR, MPR, dan DPD memiliki wewenang untuk mengatur hubungan masyarakat dengan negara dan negara dengan negara lain. Sementara eksekutif adalah pemerintah yang dipimpin oleh kepala negara, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri. Tentunya pemerintahan tingkat 1 dan tingkat 2. Kedua lembaga negara tersebut memiliki wewenang untuk membuat undang-undang atau aturan-aturan hukum untuk kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk kepentingan negara dan bangsa. Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, di mana setiap warga negara atau kelompok masyarakat diberi ruang oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Nah, pendapat tersebut bisa berupa aspirasi hukum atau pendapat-pendapat lainnya yang berhubungan dengan ketatanegaraan Indonesia. Nah, kemudian jika ada aspirasi atau pendapat hukum yang menurut warga negara atau masyarakat, jika ada undang-undang atau aturan yang telah dibuat baik oleh pemerintah ataupun legislatif tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka oleh karena itu undang-undang tersebut boleh digugat melalui kehakiman atau
lembaga negara yang disebut yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, semua ketiga lembaga tersebut bisa menerima gugatan sesuai dengan tingkatan hukumnya masing-masing. Contoh misalnya, kalau ada permen atau peraturan menteri yang tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945, maka permen tersebut bisa digugat melalui Mahkamah Agung. Itu contoh tingkatan gugatan. Atau juga kalau misalnya ada undang-undang yang tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka bisa digugat melalui Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya. Kemudian ada BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Negara, yang memiliki fungsi dan wewenang untuk memeriksa semua lembaga negara yang menggunakan uang negara untuk memastikan bahwa semua uang negara yang telah dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada atau aturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, Indonesia punya 2 buah kitab undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat sosial di dalam lingkungan seluruh wilayah yurisdiksi pemerintah Indonesia. Nah, apa yang diatur di dalam tersebut adalah bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubungan antar masyarakat atau individu, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, dan jika ada sebuah pelanggaran dan pelanggaran tersebut sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka masyarakat yang melanggar tersebut akan diberi sanksi sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam KUHP atau KUHP itu sendiri. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam kehidupan sosial, ekonomi, adat, budaya, dan agama. Hukum perdata dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti sebuah perjanjian dalam kesepakatan jual beli atau kesepakatan lain-lainnya, dan kesepakatan tersebut merupakan hukum material bagi kedua belah pihak yang bersepakat, baik itu secara individu atau dalam bentuk kesepakatan sebuah usaha atau perusahaan. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat adalah merupakan hukum yang dipergunakan oleh sekelompok orang di dalam wilayah tertentu di sebuah daerah tertentu, dan hukum itu hanya berlaku di wilayah sosial tersebut. Kemudian ada hukum agama, khususnya agama Islam, yang mengatur hubungan antara pemeluk agama Islam dalam menjalankan ibadah dan kepentingan-kepentingan agama lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang terdiri dari berbagai macam hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur segala keperluan dan kepentingan kehidupan dalam masyarakat agar masyarakat bisa mencapai kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram.
Demikian yang saya dapat sampaikan materi kuliah ini, konten yang berjudul Ketatanegaraan Indonesia, dan jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian ini, saya memohon untuk diberi koreksi, dan akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.